musuhan, tapi yang kita setelah ini bisa tertawa dengan ini jaksa penuntut umum luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu penuntut umum, saya bisa belajar sama-sama atas pertanyaannya. Ya inilah luar biasa ya, menjadi cukup dewasa. Nah ini tadi adalah para lawyer kita, kalian di sebelah sana tadi adalah para jaksa penuntut umum. Kami ada debat, kami ada beda pendapat, tetapi ini tadi lihat sendiri ya, kita bisa tertawa kemudian dengan Bapak Ibu duluan udah lelah sekali dari jam 9, sekarang jam 10 telek. Tetapi ya sukacita saja. Tuh saya apa ya, masih fresh saja. Saya mau foto sidang maraton katanya. Dan hakim majelis ketua udah duluan. Aduh, mereka kelelahan sekali. Luar biasa. Dan ini sidang yang sangat menarik ya Pak ya. Betul. Ada beda pandangan, tetapi kita bisa ketawa ketiwi dengan para jaksa penuntut umum. Iya. Menarik sekali. Nggak sampai kejadian macam-macam lah. Siap. Ya. Bahkan ini berkesan malah apa namanya semacam ilmu perbandingan agama dan belajar begitu. Apa kesannya? Betul. Jadi kesannya tadi bahwa ahli ini betul-betul mempertahankan ilmu dan pengetahuannya sesuai keahliannya. Iya. Tidak mudah goyah, karena kemarin-kemarin itu ketika kita periksa ahli, khususnya ahli dari JPU, ketika dia sudah normal di memberi keterangan, begitu agak ditekan sedikit oleh katakanlah majelis maupun jaksa, dia bisa berubah, tidak konsisten. Nah, khusus yang hari ini luar biasa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena ahli ini konsisten memberi keterangannya. Oke. Tidak berubah sekalipun agak sedikit ditekan atau dibentak gitu, tetap keterangannya. Baik Pak Martin, gimana? Ini adalah tiang listrik kita. Ya, saya melihatnya ya seperti disampaikan oleh tadi Bang Kamarudin, bahwa memang ketetapan hati dan berangkat dari suatu pengorbanan ya, dalam artian mengorbankan waktu, tenaga pikiran ya, dan juga atas dasar solidaritas bahwa setiap orang yang sedang dipersalahkan itu belum tentu salah sampai dengan ada keputusan hukum. Juga tak bersalah. Betul. Nah, saya apa namanya acungkan 2 jempol saya, kalau ada 3 saya akan acungkan jempol 3 untuk Pak Heri, karena dari pagi menunggu, lalu mulai sidang tadi untuk pemeriksaan ahli jam 1:30 sampai dengan jam 10 malam. Ya, menurut hemat saya inilah pemeriksaan ahli yang paling lama. Dari semenjak ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU ya. Lalu tadi akhir saya lihat Pak Heri sempat ada pertanyaan yang berulang-ulang ditanya, yang menurut hemat saya itu adalah logical fallacy. Tapi Pak Heri bisa tetap ya mempertahankan dalil dan lebih memilih untuk saya tidak mau menjawab karena tidak mau dipermainkan secara logika gitu untuk menjawab itu. Saya pikir itu hak Pak. Itu hak. Ketika Bapak memilih untuk tidak menjawab sesuatu hal yang sifatnya jebakan dalam peradilan, itu hal yang sah. Tapi tetap Bapak harus sampaikan apa yang Bapak mengerti mengenai keahlian Bapak, yaitu ahli tentang teologi kekristenan. Baik. Apa pesan Pak? Pesan saya ya kepada teman-teman, jadi orang Kristen itu benar, memang kita harus mengasihi ya, mengasihi, jadi sumber berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita, toleran, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka kita membantu seseorang ataupun membela seseorang, kita juga harus mengikuti yang namanya ketetapan dari sumber hukum negara. Kalau memang orang ini belum sudah
kita bela saja hak hukumnya. Dan untuk anak-anak yang masih muda, ayo saatnya kita untuk lebih peduli lagi sama ya, lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang sifatnya bisa bertentangan. Kita jadikan ini sebagai pelajaran ya Pak ya. Yang bagus ya. Ya, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Saya bukan bilang ini salah, enggak. Nanti salah atau benar biarlah hakim yang memutus, tapi jadikan ini jadi pelajaran supaya ke depan tidak terjadi lagi hal yang seperti sedang kita bela ini saat ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik sahabat sekalian, ini masih ada dari ruang sidang kasus MKC. Ini pelajaran yang baik sekali. Bahkan saya tadi mengatakan kepada para penuntut umum, semuanya tersenyum dan mengatakan saya mengucapkan terima kasih karena saya berkata saya jadi belajar dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan aman-aman saja. Dan saat ini para Kristuber, ini pelajaran yang baik. Betul, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi jangan lupa ya, hikmat dan marifat daripada Roh Kudus. Ada hal yang menarik dan ini sekali. Silakan. Yaitu ada yang hal menarik gimana? Selama ini kan ada klaim bahwa basmalah itu adalah miliknya orang Islam. Nah, itu dia. Yang kedua, salam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi itu miliknya Islam. Ya. Allah itu miliknya Islam. Ya. Ternyata hari ini bisa kita buktikan dengan kehadiran Bapak bahwa ribuan tahun lalu sebelum kekristenan, yaitu pada sudah ada basmalah. Ya, ya. Dan basmalah itu ada sumbernya di Esra 5 ayat 1, ya. di kitab Daniel juga ada. Kemudian sudah ada itu dalam prasasti seperti di Suriah, Ya. kemudian di Mesir, kemudian di Libanon, Ya. kemudian di Yerusalem dan sebagainya. Jadi tidak boleh lagi ada klaim-klaim oh itu milik kami. Ya. Bahkan itu Ternyata Bismillah itu juga sebenarnya tradisi dari Yahudi, Ya. diturunkan dari Kristenan. Cuman dari kekristenan itu karena ditranslate ke berbagai bahasa di Indonesia menjadi dalam nama Allah. Ya. Dan semua gereja selalu memulai ibadahnya adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sama dengan basmalah juga, Bismillah. Ya. Demikian juga di Eropa, in the name of the Father, Ya. and the Son, and the Holy Spirit. Nah, itu juga basmalah juga dengan berbagai versi. Tapi kalau pengucapannya dalam bahasa Arab itu sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dulu, di mana orang Israel memanggil Tuhan itu El, Israel, orangnya Tuhan, Elohim. Nah, sama dengan seperti yang disebut tadi Allah, gitu, atau Elah, gitu, Elaha, gitu ya, atau Allahu, gitu. Allahu itu kan sudah ada dalam kitab Esra, gitu. Jadi oleh karena itu ada pencerahan hari ini sehingga membuat paradigma baru. Tidak lagi ada klaim-klaim dari umat Muslim, oh itu punya kami. Nah, ini yang luar biasa hari ini. Jadi walaupun kita sampai jam 22 malam bersidang di sini untuk mendengar keterangan ahli, padahal ahlinya cuma dua. Diudak-udak sama PH sama apa itu, sama jaksa umum sampai dengan hakim itu. Ternyata semuanya tercerahkan. Luar biasa. Jadi saya terima kasih. Puji Tuhan. Semoga ahli semakin diberi hikmat marifat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah bagian dari pelayanan. Oke, baik sahabat, luar biasa. Jadi tadi ada satu pembahasan, saya pun diberkati Tuhan ya, kata Bismillah, Alhamdulillah itu sebetulnya 600 tahun sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 13 tahun 13 abad sebelum Islam lahir. Itu kata Bisum Bisum Elah Israel itu sampai dengan Bismillah Esra 5 ayat 1. Ya, kata Elah dan lain sebagainya akan diserapkan menjadi Allah dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang bahasa Arab dan lain sebagainya, itu kata-kata Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya, itu justru kita ini memakai kembali bahasa kami yang tidak digunakan, yang tidak umum di Indonesia. Jadi tidak bisa yang lain mengklaim bahwa itu bahasa agamanya, dan bahasa itu bukan agama. Ya saudara, ini adalah hal yang sangat perlu kita pelajari bersama dan harus disepakati. Bahasa itu bukan agama, tetapi agama menggunakan bahasa untuk komunikasi.
Tuhan memberkati. Saya Heri dari IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, Sofi is. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.